Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pejuang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada bagian subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini adalah gambar beraneka macam tumbuhan. Pertumbuhan tanaman secara alami dan buatan. Pertumbuhan dapat dikatakan dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan alami dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, dengan spora. Ini adalah macam-macam perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan buatan dengan mencangkok, dengan stek, dengan menempel. Ini adalah macam-macam perkembangbiakan buatan. Sebelum kita membahas tentang beraneka macam perkembangbiakan tumbuhan, alangkah baiknya kita akan membahas dulu tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Contohnya 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Caranya 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jumlah angka 2 itu sebanyak 5. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 10 jika dibagi 2 itu sama dengan 5. Pembagian banyak angka dengan cara bersusun atau disebut dengan porogapit. Pembagian bersusun di sini contohnya 2486 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Pertama-tama kita bagi satu persatu. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah dibagi kita kalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditulis di bawahnya angka 2. Jika dikurangi sama dengan 0. 0 tidak usah ditulis ya. Angka 4, 8, dan 6 turun ke bawah. Yang dibagi adalah angka 4 saja. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Setelah dibagi, hasilnya dikalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Angka 4 ditulis di bawahnya angka 4. Jika dikurangi sama dengan 0. 0 tidak usah ditulis. Angka 8 dan 6 turun ke bawah. Yang dibagi adalah angka 8 saja. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Setelah dibagi kita kalikan. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 ditulis di bawahnya angka 8.
Jika dikurangi sama dengan 0. 0 tidak usah ditulis. Angka 6 turun ke bawah. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah dibagi, kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditulis di bawahnya angka 6. Jika dikurangi sama dengan 0. 0 ditulis ya, karena terakhir. Karena kebetulan 2486 semuanya dapat dibagi 2, maka kita bagi satu persatu. 2, 4, 8, 6 dengan 2. Ini adalah contoh pembagian bersusun sederhana. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jika dikerjakan dengan pembagian bersusun seperti ini, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian hasilnya tadi dikalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Angka 4 ditulis di bawahnya angka 4. Jika dikurangi hasilnya 0. Contoh lagi, 3780 dibagi 12. Kita bagi satu persatu juga. Angka 3 dibagi 12 tidak bisa. Kalau tidak bisa, ditambah dengan sebelahnya menjadi 37. 37 dibagi 12, angka yang mendekati adalah angka 3. 3 dikali 12 hasilnya 36. 36 ditulis di bawahnya 37. Jika dikurangi hasilnya 1. Kemudian angka 8 turun ke bawah menjadi 18. 18 dibagi 12 yang mendekati adalah angka 1. Jika dikalikan 1 kali 12 itu hasilnya 12. 12 ditulis di bawahnya angka 18. Jika dikurangi hasilnya 6. Angka 0 turun ke bawah menjadi 60. 60 dibagi 12 hasilnya 5. 5 kali 12 sama dengan 60. Angka 60 ditulis di bawahnya 60. Jika dikurangi sama dengan 0. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ini adalah siklus atau daur hidup pohon mangga. Siklus atau daur hidup tumbuhan, biji tumbuh menjadi tanaman baru, kemudian menjadi tumbuhan dewasa, lalu berbunga dan berbuah. Di dalam buah terdapat biji. Seperti terlihat pada gambar, buah mangga itu terdapat biji. Biji mangga tumbuh akar, kemudian tumbuh akar dan tunas. Setelah itu menjadi pohon kecil. Setelah itu menjadi pohon mangga. Pohon mangga menghasilkan bunga. Kemudian bunga berubah menjadi buah. Dan begitu seterusnya. Ini adalah biji yang apabila dibelah, ada embrio, calon tumbuhan baru, selimut biji melindungi biji, kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji antara lain mangga, jeruk, dan semangka. Gambar di atas itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Salah satunya adalah pohon mangga. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas daun contohnya cocor bebek. Tunas batang contohnya pisang dan bambu. Ini adalah gambar cocor bebek, pisang, dan bambu.
Bisa kalian lihat cocor bebek itu ada tunasnya terletak di sekitar daun. Nah, daun itulah yang akan tumbuh daun ke daun. Ada tunasnya. Kemudian pisang, tunasnya berada di samping pohon induknya. Jadi batang besar di bawahnya itu terdapat tunas yang mulai tumbuh. Bambu juga seperti itu di dekat pohon induknya. Jadi bukan daunnya, tapi melainkan batangnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar. Umbi lapis contohnya bawang dan bunga bakung. Umbi akar contohnya wortel dan singkong. Ini adalah macam-macam perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jadi ada 3 macam. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ini adalah gambar wortel, bawang, singkong, dan bunga bakung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah bintik-bintik hitam seperti biji tetapi sangat halus. Ini adalah gambar spora bila dilihat dari dekat. Dapat diterbangkan angin dengan mudah. Contoh tumbuhan paku-pakuan. Ini adalah gambar tumbuhan paku-pakuan. Mencangkok tanaman. Salah satu jenis perkembangbiakan buatan. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya dan mutu tanaman lebih baik dari induknya. Kekurangan mencangkok adalah lebih mudah roboh karena akar tanaman lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. A. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. B. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. C. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. D. Atau yang terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Stek batang. Stek atau potongan adalah menumbuhkan bagian atau potongan tanaman sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya adalah singkong, bunga mawar, tebu, dan lain-lain. Nah, ini adalah cara stek batang. Jadi batang dibelah miring, dipotong miring, kemudian ditancapkan, lalu lama-kelamaan akan tumbuh akar dan daun. Menempel atau okulasi. Ini adalah gambar cara menempel. Mata tunas, batang pokok disayat kulitnya, mata tunas ditempelkan, lalu diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh.
Okulasi merupakan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Contohnya pada pohon alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng. Ini adalah gambar pohon yang sebenarnya dengan cara menempel atau okulasi. Ide pokok. Ide pokok adalah pikiran utama dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pikiran pokok, pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Cara menemukan ide pokok suatu paragraf adalah membaca dan memahami isi dari keseluruhan teks bacaan. Kolase. Kolase adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang dapat dibuat dari berbagai bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sebelum membuat kolase harus membuat gambar dasar. Dibuat dari berbagai macam biji, daun, dan potongan kertas dan koran. Ini adalah contoh kolase kertas, dan ini adalah contoh kolase dari berbagai macam biji dan daun. Mozaik. Mozaik adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun membentuk sesuai yang diinginkan, berupa kepingan kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, dan batu. Umumnya satu jenis bahan ya. Ini adalah contoh mozaik dari biji-bijian. Bedanya antara kolase dan mozaik, kalau kolase berbagai macam jenis bahan, kalau mozaik hanya satu jenis bahan. Kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan kerjasama yaitu 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. Dan yang terakhir adalah mempererat tali persaudaraan. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semua harus hidup saling pengertian, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Selamat belajar. Jangan lupa tekan tulisan warna merah subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.